termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudara lihat Yohanes Pembaptis dialog dengan orang-orang Farisi karena dia ditantang, kenapa kamu begitu? Nah, Yohanes menerangkan kepada orang banyak itu pakai kata-kata sederhana. Kalau kita berasal dari bumi, maka kita menggunakan bahasa bumi, berpikiran dengan cara bumi, dan apa saja menggunakan cara bumi. Maka itu dalam istilah kita bergaul sehari-hari. Kenapa sampai hari ini ada begitu banyak orang di antara kita, walaupun tidak semua. Di Papua jarang kita dengar, berapa daerah pun jarang, tapi di Jawa kita sering dengar kata itu. Kalau ada orang ngomong susah dimengerti, berkata, kamu tuh pakai bahasa planet mana? Pernah tahu kata itu? Kenapa susah sekali kamu mengerti ngomong apa kamu? Saudara, kalau kita ada di bumi, kita menggunakan bahasa-bahasa bumi dan semua pola pikir bumi. Tapi kalau kita menggunakan dimensi di atas, ayat ini berkata kata dari atas, maka semuanya berasal dari surga di atas bumi ini. Beda dengan yang di bumi. Nah, maka itu mulai hari ini, lihat ini, bedakan mana yang urusan dengan bumi dan mana yang urusan dengan surga. Kita harus bedakan. Begitu kita bangun pagi, langsung bedakan. Katakan amin. Mana urusan bumi, urusan dengan bumi. Itu manusia tubuh dan jiwa kita. Mana manusia roh, itu urusan surga. Ini semua dengan surga. Jadi hari itu begitu beratnya masalah hidup ini, begitu tekanan yang gak terkira-kira, tidak apa-apa, karena roh kita, manusia roh kita tetap bisa hidup dengan Bapa di surga. Ini jalan Tuhan yang luar biasa. Hari Kamis bersama Pak Sumedi, kami satu kapal, kami dari Manokwari. Pagi Jumat saya dapat jatah tetap pelayanan di LP. 5:30 Pak Robert Manurung sudah jemput, Ibu Suendar juga. Saudara, ternyata jam 2 waktu Papua, SMS saya bunyi. Saya buka, ada berita yang indah sekali. Dia berkata begini, saya dapat nomor telepon Bapak dari HP second yang saya beli. Coba dengarkan. Nah, dia nggak jelaskan namanya siapa. Orang tua saya sudah meninggal dua-dua. Saya lagi bingung lagi segala macam begitu. Nah, saya nggak mau telepon dulu, terus saya balas SMS dulu. Saudara atau saudari, nama siapa, tinggal di mana, dan akhirnya dia balas. Ternyata dia dari Jogja pindah ke Medan. Setelah saya tahu siapa dia, saya telepon. Saudara, telepon, wah Tuhan jamah dia luar biasa. Nah, dia cerita, rupanya HP second itu milik pendeta, Pak. Karena di situ ada banyak nomor pendeta. Nah, terus saya tanya, namanya Romi. Nah, Romi sempat SMS ke beberapa pendeta, kurang lebih 10, Pak. Tapi baru Bapak yang nelpon. Terus saya bilang, tapi semua SMS jam 12 pada tidur, saya bilang begitu. Itu di sana jam 12, ini jam 2. Saya telepon, saudara, udah. Maka selesai. Jam 1 itu jam dia, jadi jam 3:12. Setelah saya telepon, dia balas SMS. Dia bilang, terima kasih apa yang sudah Bapak doakan. Dia cerita bagaimana dia mengalami kemerdekaan dalam rohnya. Nah, hari ini saya akan ke Medan. Saya sudah janji besok salah satu anak kami akan menikah. Nah, ternyata calon mantu saya itu teman pacarnya. Besok mereka pun akan ada di pernikahan itu. Wah, pas sekali. Kok bisa dia SMS duluan itu. Nah, saudara, berarti saya jam 3 lebih saya baru masuk kamar. Jam 5 lewat saya sudah bangun. Bayangkan secara fisik, jalan dari Manokwari naik kapal, masnya begitu sulit. Saya bersyukur kepada Tuhan. Secara fisik saya capek sekali. Jumat seharian, urusan di sekolah begitu banyak. Jumat malam kita ibadah. Kenapa saya bisa tahan? Karena ini tadi, manusia roh harus tetap kuat. Amin. Bisa bersekutu, tidak pernah berhenti dan gak pernah putus dengan Bapa di surga. Persahabatan kita dengan Dia harus persahabatan dalam roh kita, bukan dalam fisik. Lukas 1:80,
Jadi mulai hari ini kalau kita rata-rata bisa membuat kuat fisik kita dengan latihan, dengan fitness, dengan olahraga, dan segala macam. Hari ini jangan lupa manusia roh kita perlu fitness juga. Katakan amin. Yaitu selesaikan pekerjaan dia yang kita kasih itu. Sudah? Lukas 1:80. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara garis bawahi, rohnya makin kuat, maka itu ia betah tinggal di padang gurun, bukan di hotel. Ingat itu baik-baik. Padang gurun itu adalah tempat ujian, tempat penderitaan, tapi kuat, tahan sampai pada hari dia harus menampakkan diri kepada Israel. Kenapa bisa kuat? Karena rohnya yang makin kuat. Jadi kekristenan kita akan dinilai, kita ini tough, kata tough ya, kuat, tahan banting. Itu justru pada waktu kesulitan-kesulitan kita hadapi dalam hidup ini, kita ini kuat atau tidak. Nah, untuk kita bisa jadi tough, manusia yang kuat, manusia yang tegar dalam segala keadaan, bukan karena kita makan banyak-banyak untuk fisik kita, tapi kita makan banyak-banyak untuk roh kita juga. Yaitu tadi, kerjakan keinginan Tuhan. Nah, saya akan ambil tengah-tengah. Nggak usah dipelajari, nggak usah diikuti, cuma dengarkan saja. Di dalam dunia kuasa gelap, ya, ini terbukti. Kenapa ada murid-murid yang belajar lama sekali, nggak maju-maju kesaktiannya, tapi ada orang baru berapa minggu ikut, tapi langsung jadi sakti hebat, yang lain kalah. Nah, waktu saya pernah meneliti itu, jawabannya sama seperti Yohanes 4:34. Murid-murid di dunia dukun, di dunia klinik, di dunia kuasa-kuasa kegelapan, dunia kebatinan, paranormal, dan sejenisnya, ternyata konsepnya sama. Murid-murid yang lebih taat kepada gurunya, melakukan keinginan roh yang disembah dengan sepenuh hati, maka mereka lebih cepat jadi daripada yang dablek itu tadi. Ngerti kata ini? Coba renungkan. Ternyata sama kekristenan kita. Kalau misalnya saudara sudah jadi Kristen sejak pohon mangga depan Yavaku belum tumbuh, wah, tahun berapa itu? Misalnya. Tapi sampai hari ini Kristenmu nggak maju-maju, itu namanya dua blek. Catatan itu sudah. Itu namanya keras kepala, sudah nggak mau taat. Ngerti sekarang bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini? Yaitu kalau kita makan, melakukan keinginannya. Nah, nyanyi ini harus dicari. Nyanyi ada macam-macam. Keinginannya, ayo cari dalam hidup kita. Kenapa orang yang pacaran bisa lupa segala-galanya, ingat pacarnya terus? Karena hanya makan keinginan pacarnya saja, yang lain diabaikan semua. Dan itu wajar. Dia jadi begitu luar biasa dengan pacarnya itu. Nah, keinginannya itu siapa? Saudara, keinginan setan, dengarkan ini, keinginan si setan selalu dekat dan menyatu dengan keinginan hawa nafsu kita. Catat itu baik-baik, iya atau tidak? Keinginan setan selalu menyatu dengan keinginan hawa nafsu kita. Maka itu jangan kita pernah membiarkan keinginan setan bekerja begitu rupa atas kehidupan kita. Jangan pernah sekali-kali. Hari ini kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Keinginan siapa yang kita akan lakukan dalam hidup ini? Belajar tegas kepada diri kita sendiri. Lakukan keinginan Tuhan. Buang dan matikan keinginan kita sendiri. Katakan amin. Belajar supaya roh kita makin kuat. Kita kembali kepada Kolose 3. Ini yang terakhir. Kembali pada Kolose 3 ayat 2. Setelah carilah, kita tahu, carilah perkara di atas. Keinginan siapa? Bahasa apa yang kita pakai? Komunikasi kita bagaimana? Pergaulan kita, persahabatan kita dengan Tuhan kita bagaimana? Seperti persahabatan kita dengan orang-orang tertentu. Kita nggak bisa judi, tapi kalau kita bersahabat dengan ahli pemain judi, nggak lama kita jadi pintar judi. Betul? Gampang saja dalam hidup ini. Kita tidak pernah kenal apa itu alkohol.
Tapi begitu kita bergaul dengan orang suka minum alkohol, kita akan ketularan. Sama seperti istilah dalam bahasa Indonesia, sehati-hatinya seseorang, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudara lihat Yohanes Pembaptis dialog dengan orang-orang Farisi karena dia ditantang, kenapa kamu begitu? Nah, Yohanes menerangkan kepada orang banyak itu pakai kata-kata sederhana. Kalau kita berasal dari bumi, maka kita menggunakan bahasa bumi, berpikiran dengan cara bumi, dan apa saja menggunakan cara bumi. Maka itu dalam istilah kita bergaul sehari-hari. Kenapa sampai hari ini ada begitu banyak orang di antara kita, walaupun tidak semua. Di Papua jarang kita dengar, berapa daerah pun jarang, tapi di Jawa kita sering dengar kata itu. Kalau ada orang ngomong susah dimengerti, berkata, kamu tuh pakai bahasa planet mana? Pernah tahu kata itu? Kenapa susah sekali kamu mengerti ngomong apa kamu? Saudara, kalau kita ada di bumi, kita menggunakan bahasa-bahasa bumi. Dan semua pola